Satu faham Jabariyah, segala nasib sudah ditulis. Manusia nggak dikasih hak buat berusaha. Yang satu lagi Qadariyah. Qadariyah itu adalah manusia dikasih hak buat berusaha. Masalah hasil Allah yang nentuin. Gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa ternyata dalam pernikahan itu manusia dikasih hak nih untuk berusaha. Berusaha tahu siapa calonnya. Berusaha tahu silsilahnya. Makanya kata Rasul, Jom, gue malah mau ketawa nih. Juga itu banyak yang nikah dini gitu zaman sekarang anak-anak muda. Nah, lu sekarang harusnya udah nikah maksi belum juga. Nikah maksi apaan? Ya dini maksi. Maksimal ya. lewat dong. Kan gue janda. Iya. Lu pengen nikah lagi gak sih, Cum? Pengen atuh. Cum, biar nggak banyak fitnah, Cum. Namanya juga janda. Apalagi lu jual nasi uduk di perkampungan gini, di Rubung laki-laki banyak. Sabanari. Udah Sari. Bang Jack. Ya Allah. Irfan. Aku mau kasih undangan nih. Nikah. Saipul Jamil. Bukan Saipul Jamil. Saipul Jamil itu Kenapa Saipul Jamil? Sama siapa kawin? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Jack. Ini undangan coba lihat. Iya, ini undangannya. Udah jelas nih makinya siapa? Coba lihat dulu. Lu mah main ini aja nih. Kok Jubaidah? Bukan. Bukan. Iya, jadi ceritanya kesini nih mau tanya-tanya tentang pernikahan nih Bang Jack. Tadi dulu emang mau nikah beneran? Ya Kok jadi sama abang? Sama siapa? Sama gua itu. Ya lu ngarang. Ngarang tuh. Ansip. Wah elah. Lu sama siapa? Mau sama siapa ya? Ade aja ya. Ade lah pokoknya. Pokoknya rahasia. Ntar pas resepsi baru ketahuan. Orang di undangannya juga ada Itu tulisannya. undangannya ada nyanyi-nyanyiannya enggak? Kalau nggak ada nyanyian emang kenapa? Kan si itu abang yang itu kalau nyanyi-nyanyi. Dikit-dikit nyanyi. Tapi ngomong-ngomong gue nggak terserah deh lu mau kawin sama siapa ya. Lu udah yakin belum sama lakinya? Itu dia makanya. Itu tutup teko nggak boleh dipakai. Mana? Ini Bukan nih gelang apa? Bang Jack tinggal di mana sih lu? Orang aman. Jadi kita Bang Iya. Jack kemari itu pengen lebih jelas lagi. Pengen tanya-tanya tentang pernikahan. Tapi udah siap. Insya Allah. Ya udah ada undangannya. Tapi masih bisa mikir-mikir. batal Kita loh. bisa batal. Jangan salah. Gitu ya? Jangan kan udah naik tenda. Coba Nggak jadi. Udah jadi. Iya, itu beneran kalau jodoh di tangan Allah tuh gitu banget ya Bang ya. Jadi sebelum ijab kabul dibacakan, belum pasti Bisa. jodoh kita itu ya. Di sinetron ada lagi ijab kabul datang. Datang, Ke tunggu dulu sinetron. gitu deh. Gini Bang, Nonton Bang Jack, sinetron. tunggu dulu gitu ya. Stop gitu kan. Bisa begitu gitu. Nah, seorang perempuan akhirnya yakin menikah dengan seorang laki-laki, begitupun sebaliknya. Keyakinan itu dikasih oleh Allah atau karena ada nggak sih yakin gara-gara nafsu gitu? Yang harus kita tahu dulu bahwa dalam Islam tuh ada dua pemahaman nih. Ada yang setelah kita bahas juga nih, ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah. Udah lupa, ulangi lagi aja. Paham Jabariyah itu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu udah diatur nih sama Allah. Semuanya sampai kita ngangkat tangan tuh udah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Jadi kayak gitu juga ada. iya, ya itu sih songong. Terus itu Jabariyah. Itu Jabariyah. Qadariyah. Udah ditulis. Iya. Nah, kalau Qadariyah Dijabarkan, ibaratnya sudah dijabarkan kan sama Allah Jabariyah. dia bukan dari situ juga. Iya, jabaran. Lu so pinter juga sih. So kesimpulan. Jabariyah itu dia diambil dari nama satu komunitas pemahaman tentang tauhid. Tauhid itu apa ya? Akidah. Ya ketuhanan. Nah, teologi, keyakinan tentang Tuhan. Jadi satu faham Jabariyah, segala nasib sudah ditulis. Manusia nggak dikasih hak buat berusaha. Yang satu lagi Qadariyah. Qadariyah itu adalah manusia dikasih hak buat berusaha. Masalah hasil Allah yang nentuin. Gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa ternyata dalam pernikahan itu manusia dikasih hak nih untuk berusaha. Berusaha tahu siapa calonnya. Berusaha tahu silsilahnya. Makanya kata Rasul, tungkahul mar'ah bi arba'ati asya. Pasangan hidup kita nikahin karena 4 alasan. Satu, lijamaliha, cantiknya, tampannya. Berarti bener ya kalau cari yang ganteng. Boleh. Tapi ntar nih kalimat akhirnya lihat. Berarti satu Jamaliyahnya. Lijamaliha, parasnya, 5 liha, hartanya. Oh, boleh dong. Berarti udah ganteng, Iya. kaya, udah saya pengen banget. Masih koma. Oh iya masih kan. Ketiga. Lina sabiha, Apa tuh? keturunannya. Keturunannya. Keturunan Silsilahnya. raja, wih keren Anak banget. siapa gitu ya? Anak siapa? Masih koma. Koma. Satu
Apalagi? Yang keempat, lidiniha, agama. Oh, Agama jangan diartikan harus sama kiai, harus sama ustadz. enak banget tuh Ustaz pakai Nah. banyak juga ya. Terus Bang. Kalau saya takut juga nikah sama kiai, Oh, sama kenapa? ustadz. Takut ah, Jadikan aku yang nggak mau saya. Tapi berarti kita harus lihatnya itu adalah agamanya. Nah, kalimat terakhir Agamanya seperti gimana, fasfar bidzatiddin. Nah, agama oleh ulama modern diartikan bukan sekedar agama dari simbol kiai, ustadz, ajengan, kemudian yang pakai jubah, enggak itu. Agama di sini adalah potensi dia mau berubah jadi lebih baik, belajar jadi manusia lebih baik. Itu yang dikatakan agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi tidak Berarti kacau, agama teratur. Pegangan lah ya biar teratur. Nah, orang yang beragama itu orang yang dia teratur, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Nggak harus ustadz, nggak harus kiai. Yang jelas kalau jadi sosok laki-laki bisa jadi imam yang Betul. bagus. Bertanggung Kalau nyari jawab. istri bisa menjadi makmum yang Nah. bagus. Makmum juga kalau nggak bagus Eh. banget emang. Tapi tadi Van, kalau aku simpulkan tuh di antara 4 itu Bang Jack, berarti orang yang beragama, keturunan yang bagus, kaya raya dan ganteng. Iya, susah banget dapetinnya. Itu sempurna. Kasih Sempurna makanan banget dulu deh. itu kan. Biar dia kagak mimpi nih dapet yang sempurna kayak gitu. Sempurna banget itu kalau Ayo, dapet kayak gitu ya Bang Kasih Jack. makanan dulu, Ayo, Cu. ayo. Oh, makan dulu kita iya, makan sarapan ya sarapan. Iya. Bang Apa, Jun? Jack, Mm-mm. Enco mau nanya, udah sambil makan. kalau dia. nikah beda agama tuh gimana, itu udah takdir atau belum? Terus sama itu bang, kalau dijodohin gimana bang? Nah, Nikah agama. Pertama, Beda agama. Beda agama. nikah. Beda agama. Iya, beda agama. Iya, sama nikah agama beda. Oh, Nikah iya, agama tuh salah. sama dengan kadang-kadang nikah siri disebutnya Beda, sekarang. salah. Nih, cireng setengah. Cireng, doang. cireng setengah-tengah jadi melek. Nikah beda agama, semua ulama sepakat bahwa itu tidak dibolehkan. Jatuhnya haram. Haram. Ada yang membolehkan tapi cuman sebagian ulama kecil. Itu pun karena alasan tertentu. Berarti kok haram berarti? berarti bukan takdir dong itu ya? Enggak, hukumnya berarti berzina dong. Zina terus itu. dong. Tetap berzina. Apalagi gini, tidak hanya agama, di Indonesia MUI udah sepakat. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang bahwa pernikahan beda agama tidak ada badan tertentu yang akan menaunginya. Betul nggak? Ya, 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 ya. Makanya orang beda agama nikah. Di luar ya? Banyak caranya nih. Satu, pagi-pagi nikah sesuai dengan agama suaminya. Nah, benar. Sore nikah sesuai dengan agama istrinya. Ya Habis Allah. itu Itu baru dengar tuh. Ada ya yang ada begitu. gitu. Terus udah gitu agamanya masing-masing aja ya. Agamanya masing-masing. Anak milih agama yang mana gitu kan? Gitu. Di luar memang di mediatori nih. Akhirnya anaknya milih agama yang gampang, yang setiap hari nggak sholat. Nah, itu akhirnya kan. Sholatnya seminggu sekali gitu. Nah, repot. Makanya sebenarnya dampaknya bagus sih kenapa diharamkan. Jauh lebih baik kalau nikah seiman. Cireng. Dibahas lagi cireng lagi, Iya, cireng Bang, lagi. bang, cirengnya nyangkut kayak gitu. Harus Terus, seagama, sekeyakinan. Pertama, si imamnya nggak bingung. Yang repot itu kalau misalnya dalam kasus yang muslim ini perempuan, itu yang repot. Oh. Lakinya non muslim. Karena bagaimanapun kan dia Pasti imam akan imamnya kepada laki-laki. kepada yang non muslim. Masih mending lakinya yang muslim, perempuannya non muslim. Masih bisa diarahkan, tapi Bisa yang ditarik. udah tetap aja akhirnya masing-masing kan. Jadi sesuai dengan pertama kepada yang sudah disepakati oleh semua ulama, yang kedua peraturan di Indonesia sekeyakinan, seagama. Gitu. Jadi jangan sembarang jatuh cinta juga kan, love is blind. Jangan dimulai deh ya, udah beda agama nggak usah. Ntar dulu deh kali aja dia ntar ngalah pindah ke agama kita. Ya udah deh ya. Nah, tapi bagi yang sudah menikah, kan banyak nih yang sudah menikah, bagaimana nih? Udah menikah, banyak dong. Teman-teman artis juga banyak kan yang menikah beda agama. Pertama harus mematuhi ukuran akidah dulu. Jangan ada paksaan. Anak biar dia yang nentuin. Karena anak kadang suka ada paksaan kan. Nggak enak sama ibu, nggak enak sama bapak. Akhirnya ngikut yang mana. Jangan ada paksaan. Yang kedua, si imamnya kalau bisa ini, entah yang imam atau makmum, siapa yang muslim, harus mengajak pasangan hidup jadi orang muslim. Semaksimal mungkin. Itu bisa jadi ibadah malah di situ kan. Gitu. Nah yang repot kalau udah sama-sama akhirnya ujung-ujungnya berujung pada perceraian, itu yang repot. Ya, ya, betul. Cuma karena agama. Nah sekarang tadi pertanyaan Hansip tuh bagus juga tuh. Bagus. Kalau dijodohin gimana tuh, ada unsur paksaan di dalam pernikahan boleh nggak sih? Secara hukum syar'i, hukum fikih nggak ada masalah.
asal suka sama suka ya kan? Kan biasanya nggak suka. Dipaksain Oh, jodohin ya Allah. Karena rukun dan syarat nikah dalam Islam itu Dijodohin kan dia juga dilihat juga, oh kayaknya cakep juga gitu kali. Pada akhirnya teteh suka sama suka ya. Kalau dijodohin tuh pas ngejalaninnya jadi cuma ngelakuin buat orang tua gitu kan kasihan. tapi orang dulu nih, kakek nenek kita itu banyak yang nggak kenal loh. kita lu aja. Oh iya benar. Biar bohong beres. Khusus Kan banyak yang nggak kenal kan, yang baru ketemu Iya, sekali, iya, terus dijodohin nikah, tapi lebih awet Anggung aja bang. karena mereka pacarannya setelah nikah. Ini udah nikah, udah pacaran 10 tahun, nikah 10 hari bubar. Nah tapi kalau menikah gara-gara buat orang tua gimana tuh bang hukumnya? Nggak apa-apa. Nyelangin orang tua. Kalau memang gini, yang pertama tadi takut lupa ya. Syarat dan rukun nikah itu tidak melihat ada paksaan atau enggak. Selama dipenuhi syarat dan rukunnya, ada wali, Ada kemudian ada Wali, saksi, wali. bukan wali band, bukan. Kemudian ada mahar, ada ijab kabul, itu sah. Mau dipaksa mau enggak, selama satu agama enggak ada masalah gitu. Nah yang repot kalau misalnya nikah terus si orang tua ini tidak mau mewalikan, kabur nggak setuju, itu yang jadi masalah. Adik yang jadi masalah juga kalau si cewek minta mahar gede banget ya jadi masalah Nah juga. soal Iya, mahar nih, benar. besar kecilnya mahar itu Iya besar kecil mahalnya. ada ukurannya nggak? Boleh nggak sih Gedung. sebebas-bebasnya banget gitu sih seorang perempuan minta pulau bisa gitu? Boleh nggak sih? Boleh nggak tuh? Iya sampai seperti Ukuran seperti itu. mahar dalam agama Islam cerita ya. Jadi ada sahabat yang mau menikah. Kata Rasul, punya emas enggak? Punya perak enggak? Perunggu enggak? Punya besi ada buat cincin tuh juga. Ya udah itu jadiin mahar. Bisi pakai bisi. Jadi yang namanya mahar jangan mempersulit nikah. Karena begini, ada ukuran standarisasi sekarang nih, terutama tradisi setempat. Misalnya kakak saya perempuan, ini nikah, encum nih misalnya nih. Kemarin kakaknya nikah maharnya sekian. Nah, Adanya gua kalau harus- bisa jangan di bawah itu. Di atasnya. Minimal sama deh. Ya, syukur-syukur kalau bisa lebih maharnya. Yang pasti nggak ada ukuran yang harus sekian-sekian.